Tanggal 24 Oktober, tepat 2 minggu setelah saya putuskan, surat ini saya lanjutkan lagi. Kartu saya yang sementara itu telah dikirimkan kepadamu telah memuat berita tentang keadaan yang menyedihkan yang kami alami dan yang sekarang syukurlah telah lewat. Seperti yang telah kami ketahui, Rukmini sakit gawat sekali, sampai 2 kali nyawanya bergantung di ujung rambut. Tetapi sekarang, alhamdulillah, ia mulai sembuh kembali, dan setiap hari kesehatannya berangsur baik. Hari ini ia sudah dapat keluar. Betapa rasa syukur dan bahagia kami, bahwa keadaannya yang gawat berakhir secara baik sekali. Tak dapat saya katakan padamu. Juga Kardinah sudah sembuh lagi. Ia sekarang sudah dapat berjalan-jalan selama 1/4 jam, dan pipinya yang kurus kempis mulai tampak kemerah-merahan lagi. Sangat berat penderitaan kami waktu itu. Sekarang di mana-mana juga banyak penyakit yang disebabkan karena musim kemarau yang panjang. Tanah air tersayang, apalagi akan menimpamu selain penyakit-penyakit yang berbahaya itu. Karena musim kemarau yang panjang itu, di seluruh negeri banyak sawah yang rusak. Di Grobogan yang tidak jauh dari tempat tinggal kami itu, kesengsaraan demikian memuncak. Daerah itu terserang bahaya kelaparan. Di Demak, 26.000 bau sawah rusak. Juga penyakit kolera merajalela di situ. Dengan takut dan gentar orang menghadapi musim hujan yang akan datang. Musim hujan yang setiap tahun mendatangi sawah. Negeri yang patut dikasihani. Dalam musim kemarau, kering kerontang kekurangan air, dan dalam musim hujan dilanda banjir. Tetapi baiklah, saya tidak akan menulis lagi tentang kesengsaraan itu, tetapi melanjutkan pembicaraan saya 14 hari yang lalu. Adik saya Kardinah juga ingin memasuki lapangan pendidikan dan telah memilih keahlian dalam hal kerumah tanggaan dan masak-memasak. Rencana kami ialah selalu tinggal bersama-sama dan bekerja bersama-sama untuk tujuan kami bersama, yaitu memajukan bangsa kami. Kalau nasib mujur secara bersama-sama, kami hendak membuka sekolah. Di situ akan kami ajarkan mata pelajaran pendidikan dasar dan lanjutan, pekerjaan tangan, ilmu kerumah tanggaan, dan mata pelajaran yang berhubungan dengan itu. Dan di samping itu akan dibuka kursus dalam bidang kesenian, seni batik, menggambar, dan lain-lain, atau dalam ilmu kebidanan. Hanya di negeri Belanda orang dapat mengambil keahlian menjadi guru dalam ilmu kerumah tanggaan dan masak-memasak. Kesempatan semacam itu di sini tidak ada. Sesungguhnya, si kecil ini berminat sekali terhadap musik, dan cita-citanya yang paling disenangi dulu dan sekarang masih selalu demikian, yaitu memperdalam pengetahuannya dalam bidang musik. Tetapi hal ini tak mungkin dapat dicapainya. Dan adik kecil saya telah melepaskan cita-citanya. Asal ia dapat mewujudkan idam-idamannya yang lain saja, ia sudah bahagia. Ia ingin sekali membantu memajukan bangsa kami. Dan sebagai guru dalam ilmu kerumah tanggaan tak akan terhingga jasanya. Makin lama, makin sering pemerintah menyatakan keinginan, yaitu agar rakyat dan pegawai-pegawainya hemat. Dan di mana urusan rumah tangga ada di tangan perempuan, di situ sudah barang tentu orang harus mulai mengajar perempuan agar hemat dulu. Apabila orang ingin melihat rakyat hemat, apa gunanya orang laki-laki belajar mengenal kebaikan itu, kalau perempuannya sendiri sebagai pemegang rumah tangga tidak tahu nilai uang? Dasar inilah yang nanti hendak kami kemukakan. Apabila kami mengajukan permohonan kepada pemerintah, supaya si kecil diberi kesempatan belajar untuk menjadi guru dalam ilmu kerumah tanggaan, agar ia kelak dapat membuka kursus dalam ilmu itu. Adik saya hendak memikul tugas berat ini,
di atas bahunya untuk mengajar perempuan dan calon-calon ibu di Jawa agar mereka dapat hemat atau tahu nilai uang. Mengenai diri saya kira cukup di sini saja, yaitu mengambil ijazah. Tetapi untuk pengetahuan umum dan perluasan pandangan, serta untuk hal lainnya selamanya, saya akan memilih pendidikan di Eropa daripada pendidikan di Hindia. Lebih-lebih pada akhir-akhir ini, pemerintah jelas menyatakan penghargaannya terhadap kecerdasan dan kemajuan pegawai-pegawainya. Hal ini antara lain jelas terbukti dari pengangkatan bupati yang paling akhir ini. Pilihan pemerintah jatuh pada 2 orang yang menurut peraturan yang berlaku tidak dapat diterima. Peraturan tersebut adalah sistem menurunkan jabatan dari ayah kepada anak laki-laki. Kalau tidak ada seorang atau lebih anak laki-laki yang tepat untuk menduduki jabatan itu, diambil seorang anggota keluarga yang lain dari bupati terakhir. 2 orang bupati yang terpilih tadi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan bupati-bupati yang mereka ganti. Tetapi mereka itu sangat cerdas dan menerima pendidikannya di Eropa. Dari semua itu, jelaslah bahwa pemerintah sungguh-sungguh bermaksud mencerdaskan dan memajukan Hindia, bermaksud memenuhi kehausan bangsa Jawa pada umumnya dan bangsawan Bumiputra pada khususnya, terhadap pengetahuan dan kemajuan. Dari golongan terakhir inilah kebanyakan pegawai negeri dipilih. Tuan Abendanon telah mengatakan, tidak perlu penjelasan kenapa kemajuan kepandaian masyarakat Bumiputra tidak dapat pesat, apabila dalam hal itu perempuan terbelakang. Setiap waktu, kemajuan perempuan itu ternyata merupakan faktor penting dalam peradaban bangsa. Kebanyakan bangsa Bumiputra merasa takut untuk menyekolahkan anak-anak perempuannya, karena yang mengajar mereka adalah orang laki-laki. Guru-guru putrilah yang seharusnya mengajar mereka. 15 tahun yang lalu, pemerintah Hindia Belanda mengirimkan 4 orang anak muda Bumiputra ke negeri Belanda. Dengan biaya pemerintah di sana, mereka akan dididik menjadi guru di bawah bimbingan kepala sekolah yang pandai. Keinginan mereka pergi ke negeri Belanda untuk belajar menjadi guru supaya kelak usahanya memajukan anak negeri lebih berhasil daripada apabila mereka memperoleh pendidikan di Hindia. Bukanlah timbul dari kemauan mereka sendiri, melainkan berasal dari orang lain yang sangat ingin melihat Hindia maju. Lain halnya dengan kami. Dalam diri kami, kemauan sangat kuat. Keinginan mendapat cahaya lahir dari keyakinan sendiri yang berurat dan berakar dalam hati. Hal itu kami peroleh karena penanggungan sendiri, karena iba hati dan turut merasa duka cita orang lain, dan oleh karena sudah dipikirkan. Untuk melaksanakan rencana kami itu, kami hanya menunggu ayah saja lagi. Stella, maafkanlah seorang ayah yang bimbang melepaskan anak-anaknya kepada nasib yang tidak tentu. Sebagai perintis jalan yang pertama, kami harus memberantas perlawanan dan prasangka semua orang. Dan bahwa hal ini akan berlangsung tidak tanpa banyak kecewa dan duka adalah sudah pasti. Dan orang tua manakah yang tidak begitu mengharap untuk melindungi anak-anaknya daripada duka cita? Orang tua manakah yang tidak akan berat dan terhimpit hatinya apabila harus mengorbankan anak-anaknya kepada kehidupan yang menyulitkan, penuh dengan perjuangan dan rasa kecewa yang merupakan nasib semua perintis jalan? Saya tidak tahu. Apakah saya akan pergi juga untuk belajar ke negeri Belanda apabila kesempatan untuk itu saya dapatkan?
Selamanya saya bercita-cita tinggi, dulu dan sekarang masih untuk pergi belajar ke negeri Belanda. Tahun yang lalu, ketika pada saya disarankan untuk belajar di rumah saja, saya menentang habis-habisan. Kalau saya belajar, saya hendak belajar baik-baik. Dan itu hanya dapat saya lakukan di negeri Belanda atau Betawi. Negeri Belanda tidak terjangkau oleh saya, kalau saya harus datang dengan biaya sendiri. Jadi pikiran saya tujukan ke Betawi. Di rumah, saya tidak akan dapat belajar dengan baik. Artinya, saya tidak dapat sepenuhnya tekun kepada pelajaran. Hal ini yang perlu saya ingat juga adalah tentang umur. Ini yang harus saya tekankan benar. Kewajiban rumah tangga dan adat kebiasaan akan terlalu banyak menghambat pekerjaan saya. Tidak mungkin saya membebaskan diri dari semua tugas di rumah apabila saya masih tinggal di rumah. Jadi saya menentang pendapat mereka. Ini terjadi tahun yang lalu. Ketika ayah tercinta masih sehat dan kuat. Sekarang tidak demikian lagi halnya, sayang. Stella, maafkan anak perempuan yang pada suatu ketika menolak kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memenuhi keinginan hatinya yang di kemudian hari mungkin mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Hati gadis tersebut tidak dapat melepaskan diri dari ayahnya yang sepanjang hidupnya dicintainya dengan penuh kemesraan atas segala keadaan yang kini dinikmatinya. Ia harus berterima kasih kepada ayahnya. Ayahnya yang sering sakit-sakitan itu, yang memerlukan bukti dan cinta kasih anaknya lebih dari masa sebelumnya. Stella, saya anak perempuan, tidak semata perempuan, yang dengan jiwa raga ingin mengabdikan diri, membaktikan diri seluruhnya pada tugas besar dan mulia, yang akan mendatangkan manfaat dan berkah kepada orang banyak. Saya juga anak dengan ikatan cinta kasih yang paling mesra dan dengan rasa terima kasih yang mendalam sekali, sayang kepada ayah yang tua dan beruban, yang menjadi tua dan beruban karena teramat memikirkan anak-anaknya. Dari semua anak-anaknya, barangkali sayalah yang paling dicintainya, karena tabiat kami mempunyai titik persentuhan yang sangat banyak, karena kami selalu sependapat dan seperasaan. Stella, engkaulah yang tahu akan cinta saya yang sungguh-sungguh kepadanya, di samping cinta saya terhadap sesuatu yang saya anggap sebagai panggilan kami. Dan engkau pula yang tahu akan hubungan saya yang mesra dengan adik-adik saya tersayang. Akan dapat mengerti betapa besar kebimbangan saya. Kalau saya pada suatu ketika akan berhadapan dengan dua pilihan, pertama, memilih ayah saya, pisah dari adik-adik, kemudian untuk sebagian besar melepaskan panggilan saya. Pilihan kedua adalah pisah dari ayah, bersatu dengan adik-adik, dan mengabdikan diri sama sekali kepada panggilan kami. Sekarang ayah sangat lemah, kerap kali harus dijaga dan diperhatikan secara sungguh-sungguh. Kewajiban saya yang pertama-tama ialah memelihara dia. Katakan hal itu sebagai perkara kecil. Tetapi Stella, saya tidak akan dapat tenang sekejap pun apabila saya tahu ayah menderita dan memerlukan pertolongan, sedangkan saya jauh daripadanya memenuhi panggilan saya. Bagus dan mulia pekerjaan itu, yang memanggil kami untuk mengabdikan diri kepada kepentingan besar, bekerja untuk mengangkat derajat perempuan Bumi Putra yang ditindas, mengangkat derajat bangsa Bumi Putra, pendek kata berguna untuk masyarakat, bekerja untuk keabadian. Tetapi saya tidak mungkin akan dapat bertanggung jawab kepada hati nurani saya,
apabila dengan menyerahkan dan mengabdikan diri kepada orang lain, saya membiarkan ayah tercinta yang sudah tua menderita seorang diri dan sakit-sakitan. Sedangkan beliau memerlukan saya, dan beliaulah sebenarnya yang pertama-tama berhak atas diri saya. Salah satu dari cita-cita yang hendak saya sebarkan ialah hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya. Terpaksa dan tidak terpaksa, harus juga segan menyakiti makhluk lain, walaupun hanya sedikit sekali. Segenap cita-cita hendaknya kita usahakan sekuat tenaga, agar sesama makhluk terhindar dari penderitaan, dan dengan demikian menolong memperindah hidupnya, dan lagi ada pula suatu kewajiban yang tinggi, murni yang disebut terima kasih. Mungkinkah saya dapat menanamkan paham ini kepada bangsa saya, apabila saya sendiri yang mengumumkannya dalam kenyataannya mengabaikannya? Kewajiban saya selaku anak tidak boleh saya abaikan, tetapi tidak juga boleh saya abaikan kewajiban saya yang harus saya lakukan terhadap diri sendiri. Lebih-lebih kalau perwujudan cita-cita sendiri itu tidak hanya memberi kebahagiaan pada diri pribadi saja, melainkan juga akan berguna bagi orang-orang lain. Soalnya, sekarang sedapatnya menyelaraskan dua kewajiban besar yang harus saya penuhi dan yang sama sekali berlawanan itu. Penyelesaian sementara soal itu, saya memelihara ayah, tetapi tidak juga mengabaikan pelajaran. Di rumah saya belajar sendiri tentang ilmu guru, sejauh dapat dipelajari sendiri, dibantu dengan kemauan yang keras dan ketetapan hati. Untuk mencapai ijazah guru kepala, orang harus memiliki ijazah guru bantu dulu, dan memiliki tanda bukti telah pernah 2 tahun berdiri di depan kelas. Saya sendiri telah lama memikirkan rencana ini, tetapi Nyonya Abendanonlah yang memberikan keputusan terakhir. Ketika dia beberapa waktu yang lalu datang membawa pikiran tersebut. Sambil menunggu keputusan nasib yang tidak dapat kelanjutannya, kami bertiga belajar sendiri. Ilmu apa saja yang akan ditunjuk oleh nasib untuk dipelajari adik-adik, tentu akan selalu berguna bagi mereka. Sejak 2 bulan yang lalu, di tempat kami ada guru putri yang menjadi teman kami yang baik dan sungguh-sungguh. Ia masih muda sekali, gadis yang keras hati dan baik, yang meninggalkan keluarga dan tanah airnya untuk mencari nafkah di sini. Ia kerap kali mengunjungi kami. Ketika saya bercerita kepadanya tentang rencana kami, sedapat-dapatnya ia akan bersedia membantu kami dalam dan dengan segala hal. Kecuali memiliki ijazah guru bantu, ia mempunyai ijazah bahasa Perancis. Segera ia minta keterangan, buku pelajaran apa yang dipakai di sekolah normal di Surabaya dan Betawi untuk mencapai ijazah guru bantu. Semua buku pelajaran yang ada padanya, yang tidak dapat kami peroleh dari keluarga Abendanon, boleh kami pakai. Kelak saya hendak menempuh juga ujian bahasa-bahasa Bumiputra, bahasa Jawa dan Melayu. Sayang sekali, ada halangan yang menghambat kami, yaitu sakit. Kalau tidak, tentu sekarang kami telah jauh lebih maju. Selama sakit, tentu saja saya tidak dapat membaca buku-buku. Annie Glaser, guru putri itu beberapa hari lagi akan pindah dari hotel ke rumah keluarga di sini. Segera setelah selesai mengatur urusannya, ia akan memberi pekerjaan kepada kami, atau saya seorang diri. Adik-adik saya yang masih lemah belum boleh bekerja dengan tangan dan lebih-lebih memikirkan sesuatu.
Mereka merasa sedih sekali karena tidak boleh berbuat apapun. Tetapi tangan dan otak masih lemah sekali. Bagaimana pendapatmu tentang segala cita-cita yang mengawang-awang ini? Asal saja kamu tidak mengatakan, kamu melayang-layang terlalu tinggi. Maka sudah senang saya. Tahukah kamu apa yang saya perhatikan dari kebanyakan teman-teman kita? Bahwa mereka mempunyai gambaran yang terlalu tinggi tentang kami. Mereka menganggap kami cakap dan pandai, sedangkan tidak demikianlah halnya. Kami kadang-kadang harus tertawa juga akan kegembiraan mereka. Pepatah, cinta itu buta atau silau. Dalam hal ini cukup tepat. Coba dengarkan. Mereka itu menganggap kami cakap dalam hal apa saja. Kami betul-betul merasa betapa kecilnya diri sendiri apabila teman-teman kami menyanjung-nyanjung kami demikian. Kecil, tetapi sangat bersyukur akan kasih sayang yang timbul dari puji-pujian itu. Teman kami ingin melihat saya bekerja dengan pena saya untuk menaikkan derajat bangsa kami. Saya harus menerbitkan majalah atau yang sejenis dengan itu. Saya harus menerbitkan majalah atau yang sejenis dengan itu, yang membela kepentingan rakyat dan saya yang memimpin redaksinya. Atau saya harus menjadi pembantu harian dan majalah terkemuka di Hindia. Dan disitulah menulis karangan-karangan yang tajam, yang harus membuat orang terbangun, bahkan membuat orang-orang yang tidur nyenyak bangun terkejut. Salahkah saya apabila mengatakan bahwa ungkapan cinta itu menyilaukan di sini tepat? Kalau saya telah mencapai ijazah guru bantu, saya kira saya harus pergi dari rumah. Pertama, untuk belajar guna mencapai ijazah guru kepala. Kedua, untuk berdiri di depan kelas. Sekolah-sekolah biara di Betawi membuka kesempatan untuk studi itu. Di sana, orang mengajar mata pelajaran sekolah dasar, dan sebagai imbalannya, orang mendapat pendidikan cuma-cuma untuk ijazah guru kepala ditambah penginapan, biaya makan, cucian, dan perawatan kesehatan dengan cuma-cuma. Tetapi masih ada waktu untuk ini. Yang penting mencapai ijazah guru bantu dulu. Sesudah itu, urusan nanti kami pikirkan kemudian. Memikirkan perpisahan dengan adik-adik sungguh menyedihkan. Mereka akan susah sekali, tetapi tidak kurang pula susahnya saya. Lebih-lebih untuk memikirkan bahwa apabila permohonan mereka diluruskan, mereka akan jauh sekali dari kami dan akan tinggal di negeri yang asing sama sekali. Untunglah bahwa mereka di sana akan mempunyai kakak yang seperti saya sayang sekali kepada adik-adik. Dan semangat kakak tersebut terhadap cita-cita kami sangat meluap-luap. Sebab di dalamnya ia menemukan kembali buah pikirannya sendiri. Dengan dia telah terjalin ikatan. Dan apabila ia telah mendapatkan pelajarannya, ia akan bergabung dengan kami untuk bersama-sama bekerja mewujudkan cita-cita kami bersama. Cara ia menyelami cita-cita adiknya dan menaruh rasa simpati untuk cita-cita itu sungguh menggembirakan sekali. Hal yang demikian memberi semangat, mengangkat orang tinggi-tinggi, dan mendorong orang maju. Seperti yang kami alami dengan simpatimu yang menggembirakan, serta perhatianmu yang sungguh-sungguh. Masih ada lagi seorang pemuda lain, bangsa Eropa yang mengenal kami melalui ibunya. Teman kami yang juga menaruh simpati besar pada perhatian yang sungguh-sungguh kepada persoalan kami. Simpati yang besar serta perhatian yang hangat dari teman-teman, baik yang kenal maupun tidak kenal,
merupakan bantuan besar sekali bagi kami. Bantuan moral ini sangat kami perlukan. Bantuan itu selalu kamu berikan, bukan, Stella?